Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Admin harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Di video kali ini, admin bakal bahas soal federasi, organisasi pemerintahan besar yang seringkali diceritakan hampir di setiap series Gundam, terkhusus pada garis waktu Universal Century. Federasi memainkan peran penting dalam setiap cerita Gundam pada garis waktu UC. Bahkan disebut-sebut sebagai cikal bakal berbagai macam konflik yang terjadi di cerita Gundam. Lalu, siapakah sebenarnya itu federasi? Dan siapakah orang-orang di baliknya? Oke, di sini kita perlu tahu dulu arti kata dari federasi. Kata federasi berasal dari bahasa Latin yaitu fedeus yang artinya perjanjian. Federasi merupakan istilah yang seringkali dipakai dalam konsep pemerintahan atau bernegara. Sehingga jika diartikan, kata federasi merupakan sebuah kesepakatan politik di mana dua atau lebih kekuasaan berjanji untuk bersatu dalam sebuah ikatan politik yang mana ikatan ini mewakili mereka secara keseluruhan. Dalam dunia politik atau pemerintahan, federasi seringkali mengacu pada bentuk pemerintahan federal atau negara serikat. Contohnya saja seperti Amerika Serikat yang memiliki negara-negara bagian di setiap daerahnya, yang mana masing-masing negara bagian tersebut memiliki kedaulatannya masing-masing. Namun mereka tetap disatukan ke dalam satu kekuasaan yaitu Amerika Serikat. Hal semacam inilah yang juga tergambar dalam organisasi federasi yang seringkali kita lihat di cerita-cerita Gundam. Namun, organisasi federasi yang diceritakan dalam Gundam memiliki bentuk kekuasaan politik yang lebih luas. Federasi merupakan bentuk dari negara-negara dunia yang bersatu. Bukan lagi soal Amerika dengan negara-negara bagian yang bersatu, melainkan ini satu dunia yang bersatu, termasuk juga Amerika itu sendiri. Atau bahkan bisa jadi negara yang kita tinggali sekarang yaitu Indonesia adalah bagian dari federasi. Federasi memiliki kekuatan serta sistem politiknya sendiri, sehingga bisa dibilang federasi memiliki kekuatan politik terbesar yang menguasai dunia. Satu dunia diatur oleh konstitusi yang ditetapkan oleh federasi, sehingga bisa dibilang seluruh makhluk di dunia terikat oleh hukum yang dibuat federasi. Namun, sebenarnya tidak semua negara beserta individu di dalamnya terikat oleh hukum yang dibuat oleh federasi. Dalam dunia politik selalu ada namanya oposisi atau penentang. Hal ini berarti tidak 100% negara bersatu ke dalam federasi. Meskipun mungkin 90% dari negara-negara di dunia memutuskan untuk bergabung, sedangkan sisanya yang tidak bergabung tentu tetap memiliki hukum konstitusinya masing-masing. Mereka tetap memiliki kedaulatan untuk mengurus negaranya masing-masing. Namun ingat, minoritas akan selalu kalah dengan mayoritas. Seberapapun kuatnya negara yang tidak tergabung dalam federasi, negara tersebut tetap akan kalah sebab federasi seolah-olah telah memainkan posisi politik tertinggi di dunia. Jadi percuma saja negara-negara yang tidak tergabung ke dalam federasi tetaplah menerima imbas kebijakan-kebijakan dari adanya federasi, meskipun negara-negara tersebut memiliki konstitusinya masing-masing. Maka dari itu, terkadang federasi juga digambarkan seperti halnya organisasi PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, namun dengan sistem kekuasaan yang berbeda. Federasi telah berdiri lama jauh dari kemunculan pertama Mobile Suit dengan jenis Gundam yang menjadi pusat cerita Gundam sampai sekarang. Federasi menggabungkan berbagai idealis dari setiap negara di dunia untuk bersatu. Namun, alasan apakah yang mendasari mereka untuk bersatu lalu menciptakan federasi? Kita tahu, bumi yang sedang kita tempati sekarang sedang tidak baik-baik saja. Kerusakan alam di mana-mana, sumber daya alam semakin dikit, diikuti juga dengan meningkatnya populasi manusia. Negara-negara dengan masing-masing kekayaan alamnya telah mengeksploitasi alamnya dengan tujuan bisnis. Negara telah menjadikan alam sebagai bisnis tanpa tahu dampak berkelanjutan yang dihasilkan. Jika hal tersebut terus dibiarkan, bumi akan berada pada kehancuran global. Efeknya, kemiskinan akan terjadi di mana-mana, dan alhasil manusia tidak akan bertahan lama, lalu punah. Atas dasar itulah negara-negara bersatu untuk menciptakan federasi. Mereka mulai menyamakan pemikiran mereka agar selaras. Manusia-manusia mulai hidup ke dalam tatanan dunia yang satu, yakni federasi. Dengan begitu, federasi memiliki kekuasaan politik paling tinggi untuk mengatur dunia. Hasilnya, resiko kerusakan bumi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan yang terpusat pada federasi. Federasi paham bagaimana keadaan bumi bila terus diisi dengan populasi manusia yang begitu besar. Untuk itu, federasi menciptakan sebuah kebijakan
yang disebut sebagai koloni luar angkasa. Kebijakan yang membuat manusia hidup dan menetap di luar angkasa di dalam sebuah koloni atau tempat tinggal buatan dengan berbagai macam bentuk teknologi yang mengelilinginya. Dengan begitu, keadaan bumi dapat dipulihkan dan manusia dapat terus berkembang. Bisa dikatakan kebijakan koloni ini bertujuan untuk merestorasi bumi agar kembali pulih. Dari kebijakan koloni inilah abad Universal Century dimulai, sebagai abad baru dari peradaban manusia, di mana federasi lahir dengan membawa perubahan besar bagi manusia. Bumi bukan lagi tempat satu-satunya manusia untuk tinggal. Kemajuan teknologi membuat manusia dapat tinggal di luar angkasa sekalipun. Kebijakan koloni luar angkasa berhasil mendorong manusia untuk mulai bermigrasi ke luar angkasa dan menetap di koloninya masing-masing. Luar angkasa mulai dibangun dengan berbagai jenis koloni yang dapat ditinggali. Koloni-koloni tersebut terbagi ke dalam 7 sisi, yang mana masing-masing dari sisi-sisi tersebut memiliki kepemimpinannya masing-masing sekelas dengan Perdana Menteri. Sementara itu, federasi sebagai puncak kepemimpinan tertinggi berada di bumi. Maka dari itu, lambang dari federasi sendiri digambarkan dengan bumi beserta 8 segitiga yang mengelilinginya. 8 segitiga tersebut merupakan perwakilan dari 7 sisi koloni ditambah dengan kota bulan yaitu Von Braun. Federasi menguasai ke-8 wilayah tersebut dengan berbagai macam kebijakan yang dikeluarkannya. Bahkan bisa dibilang berbagai macam bentuk kekuasaan di alam semesta ini dimiliki oleh federasi. Namun yang menjadi pertanyaannya sekarang, relevankah federasi dibentuk? Apakah dasar dari dibentuknya federasi beserta kebijakan kolonisasinya memang benar-benar bertujuan untuk menyelamatkan dunia beserta populasinya? Kita tahu, federasi dibentuk atas dasar politik. Politik sendiri mengarah pada kekuasaan, dan kekuasaan merupakan suatu hal yang manusia paling cari. Dengan berkuasa, mereka dapat mengontrol perilaku orang lain. Konsep seperti inilah yang serupa dengan dasar dibentuknya sebuah federasi. Namun, apakah seluruh negara di dunia ini memiliki tingkat kerusakan alam yang sama, sehingga federasi adalah jalan satu-satunya untuk mengatasi kerusakan alam yang sama di setiap negara tersebut? Jawabannya tentu tidak. Federasi adalah semacam bentuk paksaan oleh negara-negara yang memiliki kekuasaan lebih, sehingga beberapa negara yang tidak ada hubungannya dengan kerusakan alam yang terjadi di bumi seolah-olah dipaksa untuk bergabung secara terselubung. Mereka menganggap persatuan tersebut secara diam-diam hanyalah alasan untuk menghapuskan kerusakan alam yang terjadi di beberapa negara saja, terkhusus negara-negara yang memiliki kekuasaan besar. Alhasil, federasi dibentuk bukan lagi dengan tujuan untuk menyelamatkan bumi agar selaras, melainkan membuat pemerintahan baru yang lebih luas. Sampai di sini sudah jelas, kelahiran federasi hanyalah taktik belakang penguasa-penguasa politik di dunia untuk menguasai dunia. Jika dunia sudah bersatu, pastinya tidak ada yang bisa mengalahkannya. Bumi beserta semestanya seolah-olah diprivatisasi oleh federasi. Dengan begitu, yang memegang tombak kekuasaan di federasi memiliki kesempatan untuk mengontrol dunia. Mereka yang berada di kursi kepemimpinan federasi akan bebas mengambil sikap, entah itu untuk kepentingan dunia ataupun kepentingan pribadinya sendiri. Lalu, bagaimana dengan kebijakan koloni luar angkasa yang telah dilakukan oleh federasi? Mungkin didengarkannya bagus, di mana teknologi menciptakan ruang bagi manusia untuk berkembang dan memulai peradaban baru di luar angkasa. Federasi menciptakan koloni sebagai tempat tinggal manusia dengan berbagai macam kemudahan yang ditawarkan di dalamnya. Namun yang perlu diperhatikan, apakah federasi akan selamanya menjamin itu semua? Jawabannya adalah tidak. Semua hanyalah kebenaran di awal dan omong kosong di akhir. Federasi tidak pernah serius untuk menjalankan seluruh kebijakan koloni yang telah dimulainya. Ini hanyalah cara federasi untuk menyingkirkan manusia-manusia dari bumi. Bumi tetaplah tempat tinggal alami manusia yang benar-benar layak dihuni. Namun dimulainya kebijakan koloni yang mengharuskan sebagian manusia di bumi untuk bermigrasi ke luar angkasa lalu menetap dan tumbuh di sana merupakan strategi licik penguasa-penguasa di dalam federasi. Sebenarnya inti dari semuanya hanyalah menguasai. Bumi adalah inti kehidupan di semesta. Itulah yang mereka kuasai, sedangkan manusia atau masyarakat sipil di bawahnya hanyalah sebuah alat untuk melengkapi kekuasaan mereka. Adanya kebijakan koloni justru menciptakan ancaman untuk masyarakat sipil, ibarat pilihan hidup atau mati.
Jika mereka ingin hidup, mereka harus pergi ke luar angkasa dan menetap di sana. Bumi bukan lagi milik seluruh manusia yang tinggal di dunia, melainkan bumi ialah milik federasi dengan kekuatan politik pemimpin-pemimpin kejam di dalamnya. Manusia lagi-lagi hanyalah alat permainan politik semata. Karena itu, diciptakannya federasi sebagai sebuah organisasi yang mengatur dunia secara keseluruhan, merupakan langkah awal dari terciptanya konflik-konflik baru yang bercabang. Lahirnya perang yang berujung pada banyaknya manusia yang harus mati, yang tergambar dalam cerita Gundam, memang telah menjadi rencana federasi dari awal. Lalu, apakah federasi yang tergambar dalam cerita Gundam memiliki relevansi dengan keadaan dunia sekarang? Oke, kita perlu tahu, federasi merupakan organisasi fiktif yang diceritakan dalam cerita Gundam. Jika gambaran federasi mengenai negara bersatu dihubungkan dengan relevansi dengan dunia sekarang, hal semacam ini tentunya tidak mungkin terjadi, kecuali dunia benar-benar mengalami krisis secara total. Namun, ini jelas sangat sulit untuk terjadi, sebab negara-negara di dunia memiliki kedaulatannya masing-masing. Mereka tidak dengan mudahnya menyerahkan kekuasaan politik tertingginya kepada sebuah organisasi seperti federasi. Lebih baik mereka menguasai sebagian wilayah kecilnya dengan orang-orang di dalamnya dibandingkan menyerahkan kekuasaannya kepada federasi dengan pemberian kekuasaan yang belum pasti. Meski begitu, hal yang pasti, di dunia sekarang tempat kita tinggal akan ada saatnya mengalami krisis secara global. Dan lagi-lagi semuanya akan kembali ke manusianya. Manusialah yang telah memulai konflik. Ini bukan lagi soal federasi atau bukan. Ini soal manusianya dan keegoisannya yang berhasil menciptakan kehancuran. Kondisi bumi sekarang adalah gambaran dari sikap manusianya. Oke, mungkin cukup sekian dulu pembahasan kita kali ini, karena pada dasarnya admin juga manusia yang penuh dengan dosa. Jika admin ada salah ucap dalam penyampaian informasi, tolong diperbaiki atau dilengkapi. Akhir kata, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye!